Nama saya Farhan Zaki Akila dengan NPM 233510430. Dalam video ini saya akan memenuhi tugas dari matkul PBK yang menyimak tutorial JavaScript Modules. Halo teman-teman, selamat datang di kelas JavaScript, di mana di sini kita akan bahas tentang JavaScript Modules. Sebelum kita mulai ke materi, kita akan kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan Kanedi. Saat ini saya kerja sebagai Technical Architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 10 tahun, dan biasanya di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya biasanya menyempatkan diri berbagi konten soal programming di website Programmer Zaman Now atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman bisa kontak saya lewat Telegram ya. Saya sering aktif di sana. Atau jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga ada di Telegram channel. Kalau teman-teman dari perusahaan teman-teman misalnya butuh konsultasi, entah itu mengadakan training, pelatihan, atau konsultasi, teman-teman bisa kontak lewat email pribadi saya. Oke, jadi ini materinya bukan materi JavaScript dasar, jadi pastikan sebelumnya teman-teman sudah belajar kelas-kelas yang sudah saya buat sebelumnya. Yang pertama, teman-teman harus sudah belajar dulu tentang HTTP, ya. Lalu teman-teman juga sudah belajar tentang JavaScript dasar, JavaScript Object Oriented Programming, dan yang terakhir adalah JavaScript Standard Library. Nah, ini semua sudah saya buat kelasnya, jadi pastikan teman-teman sudah tonton ya kelasnya dan pelajari kelas-kelas sebelumnya ini. Kalau teman-teman sudah selesai menyelesaikan semua kelas ini, oke. Nextnya kita akan belajar tentang JavaScript Modules. Nah, ini agendanya lumayan banyak. Nanti kita akan berkenalan dengan JavaScript modul itu apa. Nanti kita akan coba menggunakan live server. Lalu kita akan bandingkan perbedaan tanpa menggunakan modul dengan menggunakan modul, perbedaannya apa. Lalu kita akan belajar yang namanya export dan juga import, lalu alias, dan lain-lain. Banyak sekali yang akan kita bahas di materi ini. Oke, nggak usah berlama-lama ya intronya, kita akan langsung masuk ke materi. Sekarang kita akan berkenalan dulu dengan JavaScript Modules. Dahulu, kode program JavaScript itu biasanya dimulai dari kode yang kecil dan juga sedikit biasanya ya. Jadi saat kita membuat kode program ya, biasanya ya dimulai dari kodenya yang sedikit dulu. Jadi mungkin jarang sekali kita akan menggunakan kode JavaScript dengan ukuran yang sangat besar dalam satu halaman website. Nah, tapi ya, saat ini kebutuhan web ya sudah berbeda. Jadi kalau dulu tuh mungkin kebanyakan aplikasi website itu ya sederhana gitu ya, beda seperti yang sekarang. Kalau sekarang aplikasi web itu sudah sangat kompleks. Jadi kalau teman-teman lihat contohnya aplikasi website seperti toko online gitu ya, streaming online gitu ya, itu semuanya sudah kompleks sekali ya. Jadi lumayan, artinya kebutuhannya sekarang semakin besar ya, penggunaan kode JavaScript. Apalagi dengan banyaknya framework JavaScript, seperti contohnya mungkin nanti teman-teman bakal berkenalan dengan React.js atau AngularJS atau Vue.js, itu adalah framework JavaScript untuk membuat web front-end misalnya ya. Jadi otomatis kebutuhan pembuatan kode JavaScript akan semakin kompleks dan juga semakin besar kodenya. Nah, oleh karena itu, sudah seharusnya saat ini ya, itu saat kita membuat kode JavaScript, kita perlu melakukan yang namanya mekanisme split kode JavaScript atau memotong-motong si kode JavaScript ini. Sehingga tidak terlalu kompleks ya. Jadi tidak ditumpuk dalam satu file yang besar ya. Jadi kita bisa split, artinya lebih modular. Oke, jadi inilah salah satu tujuan adanya fitur JavaScript Modules. JavaScript Modules sendiri ini adalah fitur yang lumayan modern sebenarnya ya. Jadi kalau teman-teman masih menggunakan browser versi lama, mungkin beberapa browser tidak mendukung JavaScript Modules gitu ya. Jadi JavaScript Modules ini merupakan fitur di mana kita bisa membuat modul ya, yaitu adalah kode JavaScript yang bisa digunakan ulang ya untuk kode JavaScript. Jadi biasanya kan kalau kita bikin kode JavaScript mungkin di dalam satu file, ya anggap saja file-file tersebut adalah modul ya. Jadi JavaScript Modules ini diawali sebenarnya dari teknologi yang namanya Node.js. Nah, selanjutnya banyak library yang akhirnya mengadopsi penggunaan JavaScript modul yang dilakukan di Node.js gitu ya. Nah, agar bisa berjalan di web browser tanpa menggunakan Node.js. Nah, contohnya ada library yang namanya CommonJS, ada yang library namanya AMD, ada Require.js. Itu semua mereka melakukan mekanisme
seperti mengadaptasi ya modul yang biasa digunakan oleh si Node.js. Nah, tapi sekarang itu tidak perlu lagi nih kita menggunakan library CommonJS, AMD, Require.js. Kenapa? Karena browser-browser modern sekarang sudah mendukung yang namanya JavaScript modules gitu ya. Nah, tapi ya harus hati-hati nih kalau teman-teman masih menggunakan browser yang lama gitu ya. Contohnya menggunakan Internet Explorer. Itu sampai sekarang sudah tidak support ya JavaScript modules. Makanya si Microsoft itu sudah mengganti Internet Explorer menjadi Microsoft Edge. Kalau Microsoft Edge itu sudah mendukung yang namanya JavaScript modules. Tapi kalau teman-teman masih menggunakan Internet Explorer, maka dia belum mendukung tentang JavaScript modules. Nah, jadi secara garis besar, ada dua kata kunci yang biasa digunakan dalam JavaScript modules, yaitu kata kuncinya adalah import dan juga export. Nanti untuk lebih detailnya kita akan bahas di chapter-chapter tersendiri ya. Jadi sederhananya adalah import itu merupakan kata kunci yang digunakan untuk mengambil sesuatu dari JavaScript modul ya. Nah, sedangkan export itu digunakan sebagai kata kunci yang digunakan untuk memberitahu kalau di dalam modul ini bagian mana yang ingin kita expose keluar sehingga bisa diimport dari luar modul. Jadi kurang lebih seperti ini ya JavaScript modul. Nah, tenang aja kalau teman-teman masih bingung, nanti tiap chapter kita akan bahas lebih detail gitu ya. Jadi dari mulai pertama nanti kita akan coba bandingkan ya perbedaannya tanpa modul dan menggunakan modul sampai bagaimana cara menggunakan JavaScript modules. Oke, sekarang kita akan membuat projectnya terlebih dahulu ya. Sederhana aja, kita akan buat folder kosong namanya adalah belajar JavaScript modules. Oke, saya akan masuk ya. Teman-teman silakan buat folder. Saya akan menggunakan perintah terminal ya. Teman-teman kalau mau menggunakan UI juga boleh, silakan. Intinya kita buat folder. Saya akan masuk ke tempat saya biasa development. Lalu saya akan make directory namanya belajar JavaScript modules ya. Lalu kita akan masuk. Nah, silakan teman-teman buka foldernya, bisa menggunakan JetBrains WebStorm atau menggunakan Visual Studio Code. Saya akan buka menggunakan dua-duanya ya. WebStorm dan juga Visual Studio Code. Oke, ini Visual Studio Code dan ini adalah WebStorm. Ya. Jadi sekarang kita sudah selesai ya. Jadi kita sudah bikin folder kosong ya. Teman-teman boleh gunakan editor mana aja boleh, nggak ada masalah ya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang live server. Saat kita menggunakan fitur yang namanya JavaScript module, itu sangat disarankan teman-teman menjalankan kode JavaScript-nya di dalam web server. Jadi artinya tidak langsung dari file teman-teman buka menggunakan web browser, jangan ya. Kenapa? Karena beberapa mungkin tidak akan jalan kalau teman-teman bukanya langsung dari file. Jadi teman-teman harus beneran running dalam mode web server. Nah, hal ini karena spesifikasi dari JavaScript module meminta secara default kode JavaScript perlu di satu domain server yang sama. Jadi kalau teman-teman misalnya membuka file HTML-nya menggunakan URL file .2// di depannya gitu ya, maka dikhawatirkan akan terjadi error yang namanya CORS atau singkatan dari Cross Origin Resource Sharing gitu ya. Jadi pastikan teman-teman nanti menggunakan web server. Nah, di sini kita akan coba menggunakan web server ya. Dan tapi web servernya itu sangat gampang digunakannya gitu ya. Jadi teman-teman tidak perlu menginstal aplikasi tambahan seperti misalnya Nginx atau misalnya Apache HTTPD, itu nggak perlu gitu ya. Sudah ada plugin bawaan dari Visual Studio Code atau juga JetBrains ya. Itu sudah ada. Jadi teman-teman tidak perlu menginstal secara manual. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi yang pertama itu kalau teman-teman menggunakan Visual Studio Code ya, teman-teman bisa install plugin namanya adalah Live Server. Jadi plugin ini nanti bisa digunakan untuk menjalankan local web server ya. Jadi lebih gampang nih kalau teman-teman menggunakan plugin ini ya. Jadi plugin live server ini bisa digunakan untuk menjalankan local web server sehingga saat teman-teman nanti mengakses kode JavaScript-nya, kita bisa menggunakan domain localhost ya. Atau misalnya 127.0.0.1.
Oke, jadi ini pluginnya. Kalau teman-teman lihat di sini, silakan diinstal ya. Jadi kalau di Visual Studio Code-nya, teman-teman masuk ke bagian extension, cari langsung Live Server. Nah, di sini Live Server ya, kebetulan saya sudah menginstalnya. Kalau teman-teman sudah install, di pojok kanan bawah ini ada tombol Go Live. Ketika teman-teman klik Go Live, nanti dia akan merunningkan local web server ya terhadap folder yang sekarang kita buka. Ya, kebetulan di sini foldernya masih kosong ya. Nah, selanjutnya kalau teman-teman misalnya menggunakan JetBrains ya, JetBrains IDE itu tidak perlu menginstal apa-apa lagi. Di dalam JetBrains IDE seperti IntelliJ IDEA, WebStorm gitu ya, PHP Storm, Golang itu ya, itu semuanya sudah ada local web server. Jadi teman-teman tidak perlu menginstal plugin tambahan. Oke, jadi gimana caranya? Oke. Jadi sekarang saya akan coba buat file HTML di sini ya. File HTML-nya isinya misalnya index. Jadi index HTML. Di sini misalnya belajar JavaScript modules. Oke, saya perbesar. Nah, seperti ini ya. Saya save. Nah, di Visual Studio Code juga sudah ada nih index.html. Ini saya perbesar dulu. Oke. Setelah ini teman-teman kalau di Visual Studio Code dulu ya, kita klik yang tombol Go Live ini. Ketika saya klik, nah lihat dia otomatis membuka browser. Browsernya ini langsung buka 127.0.0.1 di portnya 5500. Ini udah otomatis jalan menggunakan local web server ya. Nah, bahkan dia bisa auto reload. Jadi kalau teman-teman di sini edit gitu ya, saya tambahkan H1 misalnya, belajar JavaScript module, saya save ya. Nah, lihat dia langsung reload, berubah ya. Perubahannya langsung kelihatan di sini. Jadi ini enaknya kalau menggunakan live server. Nah, kalau teman-teman menggunakan WebStorm, itu ketika teman-teman buka file HTML, nah di pojok kanan atas di sini ada tombol untuk menjalankan dalam mode live server. Jadi cukup klik misalnya Google Chrome ya. Ketika saya klik Google Chrome di sini, nah dia akan buka Google Chrome. Agak berbeda. Contohnya di sini hostnya menggunakan localhost, portnya 63342, mungkin berbeda ya. Dia biasanya random, beda seperti yang di Visual Studio Code, dia portnya 5500. Kalau yang di JetBrains dia random biasanya. Lalu di sini diikuti dengan nama foldernya biasanya. Kalau di sini enggak, ya enggak ada nama foldernya. Tapi kalau di sini ada nama foldernya. Tapi dia tetap ada hot reload-nya ya. Jadi kalau teman-teman ubah, di sini saya ubah 2 baris, saya save, saya buka browser, nah lihat dia otomatis hot reload ya. Jadi langsung ke reload seperti ini ya. Jadi ini mulai sekarang, jadi saya tidak akan menjelaskan lagi ya. Jadi saya pastikan kalau teman-teman nanti menggunakan belajarnya ya di JavaScript module ini, pastikan selalu menggunakan local web server. Jadi saya ajarkan live server, kenapa? Karena ini yang paling mudah. Teman-teman tidak perlu menginstal aplikasi tambahan. Sekarang kita akan coba dulu ya tanpa menggunakan JavaScript module. Sebelum kita membahas tentang JavaScript module, sekarang kita akan coba dulu ya membuat kode program JavaScript tapi tidak menggunakan JavaScript module. Nah, saat kita membuat file JavaScript, lalu kita load file JavaScript tersebut ya, menggunakan HTML contohnya, secara default kode JavaScript tersebut bisa langsung diakses. Baik itu misalnya di dalamnya ada variabel atau function atau class, itu secara default bisa langsung diakses ketika kita include ya ke dalam si HTML menggunakan script source misalnya seperti itu. Oke, misal saja kita punya kode JavaScript seperti ini. Jadi kita punya namanya library.js. Isinya ada 2 function, say hello dan say goodbye. Oke, kita akan coba. Jadi di sini saya akan buat satu folder ya. Nama foldernya adalah scripts. Nah, di sini kita akan buat JavaScript file namanya library. Jadi kita akan buat function yang namanya say hello, name, hello name ya, dan juga say goodbye. Isinya goodbye name, seperti ini ya.
Nah, selanjutnya kita akan coba load si library ini ya. Jadi kita akan gunakan library ini ya, kita load menggunakan script source script / library misalnya ya. Lalu secara otomatis kalau kita sudah load ya filenya, secara default otomatis semua yang ada dalam library ini ya, library.js itu akan bisa diakses dari tempat ini ya, tempat dimana kita sudah meload si filenya. Contohnya di sini misalnya say hello dan say goodbye. Oke, kita akan coba. Jadi di sini kita akan buat ya file HTML without module. Oke, jadi di sini kita buat dulu script, source-nya kita ambil scripts / library.js ya. Lalu di sini kita say hello, misalnya echo, say goodbye, echo, seperti ini ya. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Inspect. Nah, hasilnya di konsol kelihatan nih. Saya perbesar dulu. Nah, lihat ya. Ada hello echo dan goodbye echo. Artinya apa? Artinya secara default saat kita load ya sebuah sebuah file JavaScript itu otomatis bisa langsung digunakan apapun yang ada di dalam kode JavaScript ini. Entah itu function di sini, teman-teman bikin variabel contohnya misalnya ya. Bikin variabel name sama dengan contohnya echo seperti ini ya. Lalu di sini kita akan coba console.info name seperti ini. Nah, lihat di sini keluar ya, echo ya. Artinya apa? Artinya name ini bisa walaupun di sini tidak ada variabel name, tapi karena dia ada di library.js, jadi otomatis dia bisa digunakan. Ini behavior default ya kalau kita meload file JavaScript. Jadi semuanya bisa diakses. Ini kadang-kadang agak sedikit berbahaya, apalagi kalau kita meload misalnya beberapa library JavaScript gitu ya, beberapa file JavaScript, ternyata ada beberapa function yang sama atau juga nama variabel yang sama. Otomatis akan terjadi bentrok. Ya. Ya, salah satunya inilah kenapa kita butuh yang namanya JavaScript modules. Oke, jadi kalau nanti teman-teman menggunakan modul ya, jadi kalau teman-teman menggunakan modul ya, jikalau kita menggunakan modul, kita bisa secara selektif namanya. Jadi milih-milih gitu ya. Jadi bagian kode mana yang akan diekspos keluar. Kalau tadi tanpa menggunakan modul, teman-teman langsung include menggunakan source JavaScript biasa, itu semuanya yang ada di dalam file JavaScript tersebut otomatis diekspos gitu ya. Nah, ini agak sedikit berbahaya. Tapi kalau nanti teman-teman menggunakan modul, teman-teman bisa pilih bagian mana, function mana, variabel mana, kelas mana yang ingin diekspos keluar. Karena mungkin beberapa variabel tidak mau diekspos keluar misalnya, seperti itu ya. Nah, secara default, kode yang kita buat menggunakan JavaScript modul tidak bisa digunakan dari luar file atau dari luar modul, kecuali memang kita meminta untuk mengeksposnya keluar. Jadi kalau yang JavaScript biasa itu ya, by default semuanya diekspos. Nah, kebalikannya dengan JavaScript modul. Kalau JavaScript modul, semuanya justru tidak diekspos. Jadi ketika kita pengen mengekspos, justru kita harus menyebutkan mana yang ingin diekspos keluar. Sekarang kita akan coba buat JavaScript modul. Membuat modul itu sangat sederhana. Kita cukup membuat file JavaScript seperti biasa aja gitu ya. Jadi nggak ada perbedaan sebenarnya saat teman-teman bikin file JavaScript biasa sama JavaScript modul. Yang membedakan adalah saat kita justru meload file JavaScript-nya dari HTML. Kita tidak lagi menggunakan tipenya JavaScript lagi, melainkan tipenya adalah modul ya. Jadi kan biasanya kita script type JavaScript, defaultnya kita ganti menjadi script type modul ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, nah teman-teman jangan sampai bingung ya. Jadi di sini saya mau bahas tentang file yang JavaScript dan juga modul JavaScript. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu dengan file yang namanya .mjs, sebenarnya itu adalah file JavaScript juga ya. Nah, karena file JavaScript modul sebenarnya sama dengan file JavaScript biasa, kadang developer sering membedakan nama filenya antara JavaScript biasa dengan JavaScript modul ya. Biasanya kalau JavaScript modul, developer biasanya menggunakan file namanya .mjs ya. Jadi modul JavaScript.
Nah, hal ini sebenarnya tidak ada kewajiban. Jadi teman-teman boleh tetap menggunakan .js atau kalau pengen beda nih biar kelihatan ya, ini kalau ini adalah kode modul gitu ya. Jadi kita pakainya MJS, itu nggak ada masalah. Tapi intinya tidak ada kewajiban. Hanya saja agar mempermudah ketika kita dalam development, kita bisa menggunakan nama filenya ya. Jadi tidak menggunakan nama file .js, tapi menggunakan MJS ya. Jadi teman-teman terserah bebas. Nah, tapi pada kelas ini kita akan tetap menggunakan filenya .js ya. Ya, biar tidak bingung aja gitu ya, terutama buat pemula loh. Kok ini filenya .mjs gitu ya. Nah, tapi nanti kalau teman-teman sudah mengerti tentang modul JavaScript, nanti kalau teman-teman suatu saat melihat project orang lain, extensionnya berbeda, misalnya pakainya .mjs itu tidak ada masalah gitu ya. Jadi entah itu mau menggunakan .js atau .mjs itu tidak ada masalah ya. Isinya sebenarnya kodenya JavaScript juga. Cuma seperti memberitahu aja kalau JavaScript ini isinya adalah modul. Oke, kita akan buat lagi file yang sama seperti yang sebelumnya, cuma bedanya namanya filenya adalah CJS. Isinya apa? Isinya sama persis, tidak ada perbedaannya. Jadi lebih baik kita copy paste saja ya. Jadi dari library JS ini kita akan copy paste di sini menjadi CJS ya. Nah, ini CJS ya. Jadi teman-teman punya say hello dan say goodbye. Menggunakan JavaScript modul dengan menggunakan JavaScript modul. Jadi yang membedakan adalah cara kita meload JavaScript modulnya ya. Jadi caranya teman-teman tambahkan modul di sini. Jadi type-nya itu modul. Karena default-nya kalau teman-teman tidak menggunakan type, itu type-nya adalah JavaScript. Nah, kita ganti type-nya menjadi modul. Jadi perbedaannya cuma itu saja sebenarnya. Nah, sekarang kita akan coba. Jadi di sini saya akan buat file baru namanya with module ya. With module. Lalu di sini saya akan copy paste yang dari without module ya. Nah, yang membedakan adalah di sini berarti ini ada yang error sepertinya. Oh, kode bodinya. Lalu di sini type-nya yaitu adalah modul seperti ini ya. Jadi bedanya cuma itu saja sebenarnya ya. Nah, sekarang kita coba running. Oke, harusnya jangan ke sini, bentar. Running. Inspect. Kita lihat. Nah, di sini error. Errornya kalau teman-teman perhatikan adalah say hello is not defined. Jadi ketika kita manggil say hello, ternyata loh kok di sini dibilang tidak didefinisikan. Jadi artinya apa? Artinya say hello itu tidak ada loh. Tapi kan kita ada nih di library JS. Oke, salah ya. Ini say.js. Saya save tetap error sih. Tapi kan ada ya di say.js. Ini ada say hello dan di sini ada say goodbye. Pertanyaannya kenapa? Kenapa error ya? Oke, kita lihat lagi ke slide. Jadi nanti teman-teman pasti bakal mengalami seperti ini ya. Jadi hasilnya adalah JavaScript modulnya pasti error nih ketika teman-teman manggil say hello. Pertanyaannya kenapa bisa error? Jadi secara default di awal-awal tadi sudah saya jelaskan sebenarnya. Saat kita menggunakan fitur JavaScript modul, semua kode yang ada dalam JavaScript modul, entah itu function, variabel, kelas, dan yang lain-lain tidak diekspos keluar modul tersebut. Artinya tidak bisa digunakan dari luar modul. Jadi cuma bisa di dalam file itu saja atau modul itu saja. Nah, kalau kita ingin mengekspos folder tersebut ya, jadi teman-teman misalnya, oh saya pengen deh yang function say hello sama say goodbye pengen diekspos keluar. Nah, kita harus memberitahunya secara eksplisit. Jadi caranya adalah menggunakan kata kunci export yang akan kita bahas di chapter selanjutnya. Sekarang kita bahas tentang export. Export itu merupakan kata kunci yang digunakan untuk mengekspos kode yang ada dalam modul ya. Jadi mengekspos keluar. Nah, export itu biasanya ditambahkan di awal sebuah variabel kah, function atau juga class. Jadi ketika teman-teman membuat function, depannya kasih export kalau teman-teman merasa ingin mengekspos function ini keluar modul. Artinya apa? Artinya bisa digunakan di luar modul ya. Oke, contohnya yang sebelumnya, contohnya kita punya yang say hello dan say goodbye. Jadi kalau teman-teman merasa oke, function ini ingin saya expose keluar, teman-teman cukup gunakan kata kunci export di depannya.
Jadi export function, nama functionnya. Jadi seperti biasa, cuma bedanya tambahkan export. Nah, defaultnya kalau teman-teman tidak tambahkan export, maka dia tidak diekspos keluar. Ya, makanya di awal tadi kita ketika manggil say hello itu error. Kenapa? Ya karena tidak diekspos keluar. Oke, sekarang kita akan coba expose ya. Jadi yang say hello-nya ini kita akan coba tambahkan export. Ya. Lalu say goodbye-nya kita tambahkan export juga. Artinya yang say hello dan say goodbye sudah diekspor ya. Jadi sudah diekspos keluar. Nah, di sini harapannya adalah say hello dan say goodbye-nya itu jalan. Nah, kita coba refresh. Oke, ternyata masih tetap error nih. Say hello-nya tetap is not defined. Nah, kenapa ini? Padahal kita sudah export ya. Harusnya kalau error ya harusnya di sini nih yang error karena name-nya belum didefinisikan. Tapi say hello dan say goodbye harusnya sudah diekspor ya. Ini kan sudah diekspor, ini sudah diekspor. Cuma kalau ini tidak diekspor. Oke, kenapa ini bermasalah? Masih tetap bermasalah. Kita akan bahas di chapter selanjutnya. Oke, sekarang kita bahas tentang import. Export itu digunakan untuk mengekspos kode yang ada di dalam modul ke luar modul. Nah, jikalau kita ingin menggunakan kode yang sudah diekspos yang dari modul tersebut, kita perlu menggunakan kata kunci yang namanya import. Makanya yang sebelumnya tetap error, kenapa? Karena kita belum melakukan import ya. Jadi wajib melakukan import terlebih dahulu. Nah, cara menggunakan kata kunci import ini sederhana. Caranya seperti berikut. Jadi cukup gunakan kata kunci import. Kalau cuma satu, teman-teman bisa langsung sebutkan nama yang akan diimportnya, misalnya nama functionnya, nama variabelnya, atau nama kelasnya. Kalau lebih dari satu, teman-teman bisa gunakan kurung kurawal. Kurung kurawal yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, dan seterusnya ya. Gunakan koma pemisahnya. Lalu kurung kurawal tutup, from, lalu di sini silakan sebutkan nama filenya, ya, nama file modulnya dari mana. Nah, modul hanya bisa digunakan di modul lain. Artinya apa? Artinya yang sebelumnya kan ketika kita bikin script itu defaultnya dia tipenya adalah JavaScript. Jadi teman-teman harus ganti ketika teman-teman menggunakan script, tipenya harus dijadikan modul lagi ya. Nah, saat menggunakan import kita tidak perlu lagi menambahkan script modul sort satu persatu ya. Karena sudah dihandle secara otomatis oleh si browser. Jadi ketika teman-teman menggunakan import lalu lokasi file JS-nya, dia otomatis akan meload si file JavaScript modul tersebut. Jadi teman-teman tidak perlu menambahkan lagi tag script, habis itu type-nya modul, habis itu source-nya dari file modul yang mana itu nggak perlu lagi gitu ya. Oke, jadi contohnya, jadi yang sebelumnya kenapa masih error? Yang pertama tipenya teman-teman masih menggunakan default-nya yaitu JavaScript, ya teman-teman harus ganti type-nya menjadi modul. Lalu di sini cara importnya adalah import ya, say hello, say goodbye, from. Nah ini titik itu berarti relatif ke file sekarang. Habis itu titik slash script, ada folder script, lalu slash say js ya. Oke, kita akan coba. Jadi di sini ini type-nya kan default-nya kalau teman-teman tidak definisikan type-nya JavaScript. Nah kita ganti menjadi modul lagi, harus sama gitu ya. Nah selanjutnya ini kalau saya save. Nah, lihat di sini masih tetap error. Kenapa? Karena say hello-nya belum kita import. Jadi teman-teman harus gunakan import ya. Lalu di sini say hello, say goodbye, lalu from. Nah, from-nya dari mana? From-nya harus menggunakan nggak boleh langsung gini ya. Script say js. Nah, kalau seperti ini error ya. Errornya apa? Diberitahu kalau misalnya mau menggunakan modul itu harus relatif reference ya. Jadi seperti pakai slash atau titik slash ya, atau titik-titik slash seperti ini. Jadi kalau saya pengen dari file tempat file HTML saya lalu masuk ke dalam folder jadi titik slash seperti ini ya. Ini saya save. Nah, lihat sukses ya. Nah, cuma info name-nya ini nggak keluar. Kenapa nggak keluar di sini? Karena tidak saya expose di sini ya. Tidak saya expose di say.js-nya. Selain itu juga di sini tidak saya import ya. Jadi kalau di sini teman-teman paksa import name seperti ini akan error gitu ya. Jadi kita melakukan request name tapi ternyata dia tidak diekspor dari modulnya seperti ini ya. Nah, kecuali teman-teman export nih name-nya. Nah, di sini export seperti ini ya. Nah, ini baru jalan nih console info name-nya keluar ya.
echo seperti ini. Jadi sederhana ya menggunakan JavaScript modul itu. Cukup di file modulnya teman-teman lakukan export dan di tempat yang teman-teman butuhkan lakukan import. Sekarang kita bahas tentang variabel di modul. Salah satu hal yang membingungkan pada variabel di JavaScript adalah ketika kita membuat variabel di global scope, maka variabel tersebut bisa diubah ya nilainya oleh file JavaScript yang lain ya. Jadi ini kadang-kadang membingungkan nih kalau buat pemula yang belajar JavaScript. Misalnya kita bikin dua file, di mana file pertama ada variabel A, di file kedua ada variabel B ya. Nanti tergantung urutannya. Kalau kita load yang pertama dulu gitu ya, nanti load yang kedua, maka datanya akan tertimpa istilahnya atau terreplace atau tergantikan oleh file yang kedua variabelnya karena variabelnya sama gitu ya. Nah ini problem ketika kita menggunakan JavaScript biasa. Nah saat kita menggunakan modul, ketika kita buat variabel, maka variabel tersebut hanya berada pada modul tersebut. Tidak bisa digunakan di modul lain gitu ya. Walaupun diekspor gitu ya, tetap ya. Jadi seakan-akan variabel itu adanya di modul tersebut. Walaupun nanti diekspor digunakan tempat lain, tapi tetap kalau misalnya variabelnya sama di beberapa modul, itu tidak akan saling menimpa istilahnya. Oke, jadi contohnya kita akan coba ya. Jadi di sini misalnya kita bikin const name Eko Kurniawan Kanedi ya. Jadi seperti ini contohnya. Oke, di sini kita buat nama filenya variabel ya. Const name Eko Kurniawan Kanedi. Nah, seperti ini. Nah, misal nanti ini kita jadikan modul. Nah, apa yang terjadi ya kalau kita jadikan modul? Kita lihat. Jadi misalnya kita akan jadikan dia sebagai modul ya. Jadi kita load ya datanya. Nah, kita lihat hasilnya. Kalau misalnya dia dijadikan modul, apakah bisa diambil atau tidak? Oke, ini di sini kita buat nama file HTML-nya variabel modul ya. Type-nya modul, source-nya kita ambil dari script variabel ya. Nah, selanjutnya di sini type-nya modul. Nah, kita coba name. Karena kita tahu name ini ada di variabel JS ini ya. Nah, ada di sini. Nah, tapi apa yang terjadi kita lihat. Oke, ini jangan di sini ya harusnya. Di sini kita lihat hasilnya di konsolnya. Nah, lihat string kosong ya. Artinya apa? Artinya data name-nya tidak terisi. Nah, apa yang terjadi kalau ini kita jadikan type-nya JavaScript ya. Lalu ini JavaScript. Save. Nah, ketika di save, kita coba reload. Nah, hasilnya ini tidak ada. Coba bentar ya. Ini masih kosong juga. Variabel. Oke, ini kita hapus type-nya. Sorry, type-nya bukan JavaScript. Teks JavaScript harusnya ya, coba. Nah ya. Keluar ya, Eko Kurniawan Kanedi. Artinya apa? Artinya default-nya, kalau kita buat variabel, lalu kita bilang kalau ini adalah JavaScript biasa, maka default-nya dia masuk ke global scope. Nah, kalau ke global scope, itu pasti bisa digunakan gitu ya. Nah, khawatirnya kalau kita sampai deklarasikan 2 kali, maka dia bisa tertimpa. Jadi kalau teman-teman iseng, kita bikin variabel ya, lalu di sini kita bikin variabel 2 misalnya ya. Nah, ini name-nya menjadi misalnya Joko. Lalu di sini kita akan load ulang ya variabel 2. Save. Nah, lihat ini ke replace nih, error nih ya. Kenapa error? Karena kebetulan kita bikin const lagi. Tapi kalau di sini const-nya name seperti ini, ininya kita ganti let. Nah, lihat berubah nih jadi Joko. Artinya apa? Artinya dia ke replace ya. Jadi ini variabel yang sama. Jadi sangat berbahaya kalau teman-teman
buat ya variabel di global variabel kalau tidak menggunakan modul. Nah, tapi ini berbeda kalau kita menggunakan modul. Jadi ini kita hapus lagi. Variabel ini saya ganti const. Dan ini type-nya kita ganti modul lagi. Type-nya modul. Save, ini kosong ya di sini. Jadi seperti ini kan tidak bisa diakses ya. Jadi defaultnya memang kalau kita menggunakan modul, dia tidak bisa diakses. Jadi untuk mengaksesnya simple ya. Jadi kita cukup gunakan export ya, kalau pengen mengekspos variabelnya keluar ya. Jadi teman-teman di sini di variabel cukup tambahkan di depannya export ya. Jadi ini untuk menandakan kalau variabel ini sudah diekspor. Nah, kalau kita diekspos gitu ya. Dan kalaupun sudah kita ekspor, ini tetap tidak bisa langsung digunakan ya. Jadi di sini pun lihat keluarnya string kosong. Jadi teman-teman tetap harus melakukan import ya. Jadi importnya name ya dari si variabel sini. Oke. Jadi kalau kita import ini sudah tidak perlu lagi ya. Jadi ini bisa kita hapus. Kita ganti menjadi import di sini. Import name from script variable.js. Nah, baru keluar Eko Kurniawan Kanedi. Nah, bagaimana kalau kita ingin di sini ada juga misalnya const name sama dengan Joko, lalu kita export juga. Nah, kita pengen import juga nih yang ini. Nah, ini juga bisa diimport nih. Name dari variables 2 ya. Save. Nah, cuma problemnya adalah karena nama variabelnya sama, jadi di sini error nih. Name-nya sudah di-declare gitu ya. Nah, gimana caranya biar kita bisa nggak sih? Di sini kan tadinya name lalu kita ganti. Nah, itu bisa. Nanti kita bahas di chapter tersendiri ya. Namanya itu adalah alias. Tapi intinya di sini dia tidak bertabrakan. Jadi kalau teman-teman coba ini komen ya, kasih komen, save. Nah, ini Joko gitu ya. Nah, ini kasih komen, save. Nah, ini adalah Eko Kurniawan Kanedi. Jadi seperti ini ya, variabel di modul. Jadi teman-teman juga bisa buat variabel tidak hanya function di modul. Baik, itu saja dari menyimak tutorial JavaScript Modules by Programmer zaman now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.